Ustadz Agus, Ustadz Ali, Ustadz Samijan yang saya kenal, yang lainnya enggak saya kenal, dan ustadz-ustadz yang lain yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, ada 3 kewajiban yang alhamdulillah hanya diwajibkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak repot kita ya. Yang pertama adalah sholat witir. Tadi saya baca hadisnya. Jadi sholat witir itu adalah kewajiban yang hanya diwajibkan kepada Rasulullah. Kalau kita enggak wajib, sunnah. Yang kedua, sholat tahajud. Nah, ini sholat tahajud ini hanya warga Geria asli aja nih yang subuhnya 5 shaf ya. Ya alhamdulillah ya. Di tempat lain ada yang 2 shaf, ada yang 1 shaf, ada yang tinggal setengah shaf ya. Ada yang imamnya doang, imamnya dia, muadzinnya dia, makmumnya dia, jamaahnya 1. Yang ketiga tadi sholat tahajud, sholat witir, satu lagi lupa, sholat apa Ustaz? Jadi ada 3 kewajiban yang hanya diberikan kepada Nabi. Sholat gitu ya. Ada 3, tapi yang 1 saya lupa. Di antaranya itu ya. Ada sholat tahajud, ada sholat witir. Satu lagi sholat apa? Saya cari lagi, nggak ketemu. Jadi ada 3, sholat tahajud diantaranya dan sholat witir. Ya alhamdulillah, kalau diwajibkan tahajud itu berat, berat sekali bagi kita. Apalagi Muslim di Indonesia cenderung subuhnya banyak yang kesiangan ya. Tapi kalau kata almarhum Pak Maimun, Pak Kiai Maimun, katanya dibanding negara lain Indonesia paling hebat. Segini aja udah paling hebat. Di Mesir misalnya ya, walaupun di sana ada Al Azhar dan sebagainya, tapi semangat subuh dan kegiatan keagamaannya masih kalah Indonesia. Karena beliau punya putra yang di Mesir. Dan kalau saya suka lihat vlog-vlog mahasiswa Indonesia yang di Mesir, memang budaya Islaminya menurut saya bagusan Indonesia. Kebersihannya ya. Mesir itu meskipun ya kita terkenal Azharnya, kebersihannya sangat kotor. Makanya kalau nggak bisa ke Mesir, nonton aja itu yang YouTube mahasiswa kita yang di Mesir. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil judul yang di pamflet itu ya, investasi dalam beragama. Apa itu investasi? Tentu kita sudah tahu ya, investasi adalah, saya bacanya, sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada prioritas tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Jadi menyimpan dana tapi ada harapan naik. Jadi bukan hanya nabung. Kalau nabung itu apa? Menyimpan dana tetap, ya gitu ya. Nggak mau kan tetap. Apalagi kalau uangnya rupiah, bukan menjelekan rupiah, memang kenyataannya kan. Kalau rupiah itu, kalau kita nabung 50.000, tahun depan nilainya berkurang biasanya ya.
Dulu waktu saya mahasiswa 300.000 itu bisa bayar SPP 6 bulan 1 semester tahun 2002-2006. Sekarang SPP udah ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, jauh ya. Artinya sama-sama mendapatkan nilai SPP 6 bulan, harganya udah 2 juta, paling rendah 1,5 kan. Di atas nggak ada yang di bawah 1. Dulu 300. Nah itulah investasi. Jadi manusia yang hebat itu adalah mereka yang pandai berinvestasi. Siapa yang paling pandai berinvestasi yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ceritakan angka-angka. Kalau angka-angka biasanya melek. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu dari kecil sampai menggembala kambing sampai berdagang. Berdagangnya itu bukan dagang kaki 5 ya. Jadi ada yang menganggap Nabi itu dagangnya kaki 5, bukan. Nabi itu adalah kalau sekarangnya apa? Eksportir gitu ya. Saudagar. Selama hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harta Nabi berapa coba? Ada yang pernah lihat di Google? Harta Nabi itu 1.250.000 lebih gram emas. Ngitungnya emas aja. Kalau ngitung rupiah beda nanti. Tahun 60 uang 1 sen aja laku. Zaman saya kecil tahun 89 5 perak dapat permen 5 rupiah ya. Tahun 80 berapa itu saya udah mulai SD. Itu 5 rupiah dapat permen Pak. Sekarang nggak dapat. Sekarang dapat permen baru 500. 500 dapat permen berapa gitu. Jauh sekali harganya. 1.250.000 lebih. Rincian kecilnya ada gram emas. Emasnya bukan emas perhiasan, emas murni. Emas LM, lebih dari LM mungkin. Logam mulia. Sekarang ada logam mulia, ada UBS ya. Jadi kalau 1 gram itu 1 juta, ngitungnya biar gampang. Jadi harta Rasulullah itu sekitar 1,250 triliun. Gitu ya. Tapi ketika saya lihat lagi berapa infak Nabi, itu hampir habis ternyata. Hampir menyamai jumlah harta yang dimiliki. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berpikir ini di Indonesia juga banyak yang kaya, tapi investasi dunianya bagus. Cuma investasi akhiratnya nggak ada sehebat beliau. Yang hartanya di atas harta banyak di Indonesia, tapi yang infaknya hampir mirip dengan hartanya itu yang nggak ada, ya kan? Betul nggak? Betul. Paling ada juga yang berani untuk kepentingan tertentu mengeluarkan sekian, tapi untuk kepentingan, bukan untuk dakwah ya, untuk dakwah Islam. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kisahnya mewakafkan 15 tanah. Masing-masing tanah harganya 25 kilogram emas. Berapa tuh? 25.000 gram atau 25 kilogram. Tadi kalau 1 gramnya 1 juta, itu berarti 1 tanahnya itu 25 M. Nah kalau gitu ya pantas saja dakwah Rasulullah itu hebat. Kita sekarang aja nih, sekarang ada orang menyumbang ke masjid baru 50 juta aja, 50 juta. Ada yang pernah nyumbang pribadi. Itu luar biasa dihormatinya ya. Betul enggak? Iya, luar biasa dihormatinya. Bagaimana dengan Nabi yang menyumbangnya sedemikian rupa dan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ke satu masjid nyumbang, tapi dia ya karena ada
ada satu target tertentu ada. Tapi Rasul itu betul-betul tidak ada maksud-maksud yang lain. Tidak ada pencitraan begitu ya. Tidak ada. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, investasi. Jadi investasinya itu bukan hanya investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat. Jadi Rasul itu pandai investasi dunia, pandai investasi akhirat. Jadi ada dua. Ada orang pandai investasi dunia, tidak pandai akhirat. Ada pandai investasi dunia, pandai akhirat. Ada tidak pandai dunia, tidak pandai akhirat. Ada tidak pandai dunia, pandai akhirat. Mudah-mudahan kita pandai dua-duanya. Kalau Ustaz Samijan ini ya, lihat di profilnya telur Brebes, asli Brebes. Oh, Kebumen lewat Brebes gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ngobrol aja kita ya. Saya juga mimpinya begitu, pengen jadi orang kaya, Pak. Saya pengennya orang kaya, nanti kekayaannya itu seperti Nabi, meskipun gak menyerupai Nabi gitu ya. Andai gitu ya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Baitur Rahman ini gitu ya, Pak, kaya-kaya. Amin ya Allah. Jadi jadi muslim itu jangan pengen miskin. Kalau miskin itu dakwahnya sempit gitu. Muslim itu harus punya cita-cita jadi presiden, biar dakwahnya kuat. Gitu ya. Amar ma'ruf ustadz bisa, tapi kalau nahi mungkar nggak bisa. Ya kan? Dilarang jadinya kan, karena nahi munkarnya tidak pakai apa namanya? Harus kalau dia seorang pejabat, dia seorang penentu kebijakan, nah ini pakai aturan cepat sekali ya. Makanya falyughayyirhu biyadihi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangan. Maksud dengan tangan itu adalah dengan kebijakan. Kalau zaman dulu mungkin tangan itu tangan ini ya, jawara ya. Nah, sekarang itu jawara agak kurang ya. Jawaranya sekarang itu ya orang ahli hukum ternyata. Ahli hukum ya, memiliki harta, memiliki kekuasaan, itu jawara-jawara sekarang. Jadi ya jawara zaman dulu ya zaman perang jawara tuh. Kalau sekarang enggak, ternyata yang ahli hukum itu kuat, yang ahli punya kekuasaan kuat, mempunyai harta, tapi untuk kebaikan juga memiliki kekuatan. Hadirin jamaah yang berbahagia, nah investasi ini harus disadari untuk kepentingan akhirat. Setelah kita sukses investasi dunia, lalu investasi akhirat. Bagaimana caranya agar sukses investasi dunia dan investasi akhirat? Ternyata kuncinya ilmu. Ya, ilmu kuncinya. Jadi kalau mau sukses investasi dunia, ilmu. Kalau enggak, kena investasi bodong. Pernah dengar investasi bodong? Atau pernah kena juga? Kalau saya terus terang pernah kena itu. Umroh bodong, udah bayar 2, hilang semua. Dibantu pengacara, nggak ada juga kelanjutannya. Udah dibantu, nanti kita bantu pengacara, kita bareng-bareng. Ternyata hukum itu susah sekali ya. Hukum itu susah. Nggak bisa negara asal ngambil aset dibagiin, nggak bisa. Prosesnya panjang sekali. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi intinya ilmu. Kalau investasi harus punya ilmu. Investasi akhirat berarti harus punya ilmu agama. Harus rajin jamaah minggu pagi minimal. Minggu pagi habis subuh tidak pulang gitu. Kalaupun pulang dengerin speaker gitu. Harus rajin tuh. Karena umat Islam kelemahannya ilmu, agak lemah di situ di ilmu. Apa bukti? Salah satu bukti misalnya di PBB. PBB itu apa?
Persatuan Bangsa-Bangsa. Salah satu bahasa resmi dunia itu kan Arab. Itu penterjemah bahasa Arabnya bukan orang Islam, non Muslim, orang Jerman. Bahkan di Jerman itu ada satu universitas namanya Leipzig, Jerman. Itu mampu mengajarkan bahasa Arab dalam kurun waktu S1 4 tahun, dari mulai abad tasa sampai castisus kayak orang Arab. Padahal mereka tidak Muslim. Kemarin Korea sekarang lagi ini juga. Jadi di Korea itu ada satu universitas, padahal mereka tidak Muslim, tapi mereka belajar bahasa Arab. Saya kenapa percaya? Saya ikut seminarnya. Kan sekarang banyak Zoom gitu, seminar pakai Zoom ya. Itu betul orang Korea, Pak. Enggak pakai kerudung. Ya. Kayak Korea lah, kayak film-film Korea itu. Orang yang enggak pakai kerudung, tapi bahasa Arabnya kayak orang Arab. Bisa seminar full pakai bahasa Arab. Lah, kata saya ini orang Islam kalah nih. Padahal dari lahir udah diadani pakai bahasa Arab. Ya. Gitu ya. Jadi ilmu. Jadi umat Islam ini agak lemah di ilmu. Sebetulnya sudah diingatkan oleh Rasulullah ilmu. Bahkan menyindir juga tuh Al-Quran ya. Al-Quran pernah menyindir, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kata Quran. Cuma ilmu di sini berarti bukan hanya tahu tapi pengalaman ya. Kalau dalam investasi berarti pengalaman. Jam terbang itu ilmu ya. Bukan hanya tahu tapi jam terbang. Tahu ilmu investasi belum pernah investasi ya nggak bisa. Ada sindiran lagi dari dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kira-kira begini sindiran daripada Allah. Jangankan manusia, anjing, tahu anjing? Anjing pun kalau dilatih untuk berburu, maka binatang buruannya bisa menjadi halal. Itu anjing. Anjingnya kalau nggak dilatih ya haram nanti. Bagaimana dia membunuh buruannya, mematikannya, bagaimana caranya? Kalau nggak dilatih ya jadi haram. Itu anjing. Bagaimana dengan apalagi manusia? Itu. Ini sangat menyindir sekali. Sangat menyindir sekali kita sebagai umat Islam terutama kalau seandainya kita tidak pandai yakni dalam hal ini. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi investasi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali dan ini harus kita sadari betul dengan hal investasi ini. Bahkan kalau saya bilang seluruh aspek hidup kita itu investasi. Kita datang ke masjid hari ini itu investasi. Iya kan? Satu misalnya nanti dapat pahalanya berlipat ganda. Atau investasinya itu ya kita berdoa mudah-mudahan doa itu diijabah, nanti anak kita yang kita doakan menjadi anak soleh. Investasi kan. Dalam subuh ini kita berzikir. Dalam subuh jamaah subuh ini kita silaturahim. Silaturahim itu investasi, biar panjang umur kan. Investasi biar rezekinya banyak. Rezeki itu macam-macam, bisa lebih sehat, bisa banyak duit. Taunya kan duit aja ya. Nah, banyak duit. Ya siapa tahu nanti lihat ini ada inspirasi. Jadi usia itu ternyata bukan batas untuk belajar. Coba aja Bapak buka nanti YouTube ya. Ada namanya Yudi Pramuko. Pernah lihat tidak?
Itu usianya kayaknya ada 60. Dia bilang YouTube tertua di dunia. Orang Parung. Itu subscribernya di atas 250.000. Cek aja. Kayaknya baru 3 tahunan. Dia mulai menghafal Quran di atas 50, Ustaz. Mulai belajar tahfidz di atas 50. Kayaknya udah hafal, udah tahfidz. Dia bikin pesantren Ojolali namanya. Ojolali. Memang isi YouTube-nya agak ini ya, judulnya agak ini ya, agak menarik gitu. Makanya orang nonton. Bayangkan orang biasa, bukan artis, bukan pejabat, orang tua. Gitu ya. Kok bisa itu lah? Berarti dia itu sangat penting sekali bagi dia investasi. Dulu waktu ketemu saya 2 tahun lalu, dia memiliki target setiap hari 3 video. 3 video. Lalu target selanjutnya dia subscribernya pas saya lihat udah 250.000 lebih. Padahal orang tua, Pak. Silakan aja nanti kalau nggak percaya, namanya Yudi Pramuko, YouTuber tertua semesta. Gitu. Dia bilangnya begitu. Isi videonya cuma 10 menit aja. Mengomentari politik, mengomentari permasalahan sekarang, tapi dengan cara-cara yang cerdas. Saya kira itu bagian daripada investasi. Jadi saya melihat seorang muslim itu seluruh detiknya itu investasi. Bapak ke sini itu bukan gratis, Pak. Itu dibayar, Pak, investasi. Iya, keberkahannya ada pasti itu. Bisa berkah usahanya nggak berkah. Misalnya pendapatannya tetap, mungkin lebih berkah. Yang tadinya istrinya cerewet, setelah rajin ke masjid jadi 1/3, 3/4 berkurang gitu. Itu yang tadinya anaknya disuruhnya agak bandel, kecilnya bandel, nanti pas gedenya siapa tahu kan. Makanya jangan heran banyak anak kiai kecilnya bandel ya. Sering dengar nggak? Anak kiai kok kecilnya bandel, tapi pas gedenya kok jadi kiai juga. Banyak itu kisah-kisah begitu ya. Investasi yang sangat bermanfaat, dan itu kapan saja terjadinya. Mungkin saja doanya hari ini dikabulkannya 13 tahun yang akan datang. Saya bukan ini ya, tapi ini tahadus bin nikmah ya. Saya kan dari kampung sampai kayak bapak-bapak mungkin ada yang dari kota. Saya itu dari kampung. Orang tua saya itu nggak lulus SD. Pernah lulus buta huruf itu apa namanya? Yang buta huruf itu. Nah, itu kan hanya ujian aja ya. Itu ijazahnya kebakar. Kena rayap, kebakar. Tapi alhamdulillah saya tahadus bin nikmah. Kemarin pas Samijan menulis di situ, gelar saya kurang. Saya bilang ini kurang, Pak, ada doktornya. Alhamdulillah baru lulus kemarin. Susah payah. Orang tua enggak lulus SD. Ya, saya alhamdulillah bisa sampai doktor. Berarti yang sukses orang tua kan? Ya. Jangan-jangan doanya itu. Iya kan? Doa orang tua. Waktu saya S1, saya tinggal di musola, Pak. Kalau ini kan masjid bagus ya. Saya dulu tinggal di musolanya Ustadz Sabri Lubis. Pernah dengar istilah Sabri Lubis? Itu yang ketua EPI. Waktu saya kuliah itu tinggal di musola itu. Saya nggak dibayar, Pak. Tinggal di situ tuh hanya karena ya biar tempatnya gratis. Itu musola nggak keurus, Pak, berdebu. Saya bersihin. Udah gitu musola yang dindingnya itu bolong-bolong itu, Pak.
Itu kan kotornya minta ampun Pak. Tiap hari itu nyapunya itu luar biasa. Kalau ini kan enak nih, kaca ya. Jadi dari luar itu debu nggak masuk, ya kan? Nah itu saya biar bisa tinggal di situ nyapu, ngepel, azan. Udah azan iqomat imam sendiri. Kadang jamaahnya nggak ada. Malam Jumat yasinan dan mimpin sendiri, jamaahnya nggak ada. Giliran saya nggak yasinan, dikomentari kan, loh kok nggak ada yasinan? Ente kemana aja, kata saya. Giliran saya pimpin nggak ada, giliran saya libur protes. Nah, ketika saya lulus, alhamdulillah saya ngajar di namanya Madrasah Pembangunan. Pernah dengar nggak Madrasah Pembangunan di Ciputat? Itu mimpi Pak, bisa ngajar di situ itu kan susah sekali. Susah sekali. Orang lowongannya satu yang daftar dari berbagai daerah. Lowongan guru satu yang daftar dari berbagai daerah. Ya alhamdulillah, izin Allah lulus. Nah, kalau saya ketemu tetangga-tetangga musola, nah gitu ya. Apa bilangnya mereka itu? Memang udah kelihatan katanya dari dulu mau jadi dosen. Ya, alhamdulillah. 5 tahun ngajar di situ, tes dosen lulus itu dan tidak diduga-duga. Bahkan saya ingat ketika tes itu saya harusnya menghadiri nikah adik saya. Udah pulang kampung nih, jadwal tesnya tanggal berapa gitu. Saya hanya ninggalin anak istri di kampung, ninggalin anak istri, lalu saya berangkat ke Jakarta untuk tes. Dan itu tes yang nggak diduga, lulus. Padahal lawannya pinter-pinter. Lawannya kalau dosen bahasa Arab, lawannya ada yang lulusan Sudan, ada yang lulusan mana itu kan. Berarti takdirnya itu, takdir aja kata saya nih. Berarti jangan-jangan itulah investasi. Waktu saya di masjid itu, di musola tuh, jadi DKM itu jangan dipandang nggak ada gajinya gitu kan. Siapa tahu nanti investasi untuk masa depan anak itu ya. Saya kira Kak, tetangga musola itu kalau ketemu begitu. Ini kisahnya Kak. Udah kelihatan dari dulu. Padahal kalau saya lihat foto waktu S1 nggak ada Pak. Tampilannya Pak. Udah kurus kering ya kan. Kurus kering segala macam, nggak ada nggak ada tampangnya lah ya, nggak ada kelihatan sama sekali. Waktu kuliah juga nggak ada deket-deket sama siapa, nggak ada ya. Tapi ketika tes kok lolos itu, alhamdulillah. Saya sih berpikir jangan itu investasi orang tua, jangan investasi ketika di musola itu. Makanya rajin ke masjid itu investasi Pak, investasi besar. Kalau kita kan sekarang berpikirnya investasinya logis ya. Modal gitu kan. Padahal di luar itu ada investasi yang tidak logis. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam Islam itu investasi itu apa saja? Ternyata investasi itu banyak. Saya kumpulkan ada 12. Ini investasi semua. Yang pertama itu adalah sholat awal waktu. Ternyata itu investasi. Jangan dianggap remeh Pak. Yang sholatnya di masjid dengan yang sholatnya di rumah, itu investasinya luar biasa Pak. Jangan dianggap remeh. Kalau kiai saya dulu di kampung bilang begini, itu kalau Anda jalan-jalan misalnya, lalu dengar azan, lalu ikut sholat jamaah itu pahalanya luar biasa. Kalau seandainya tahu itu nggak mau Pak, nggak berhenti itu nggak mau. Selama ini kita kan kalau jalan-jalan ada rukhsah ini kan. Ya kan, labas saja. Padahal ya musafir. Padahal kalau tahu Pak, luar biasa. Tidak bisa dihitung dengan uang.
Man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa man 'adzara. Ada sebuah hadis nih yang menurut saya agak serem ya. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak sholat, fala salata lahu, dia itu tidak sholat di masjid, tidak sholat, fala salata, tidak sholat berjamaah, fala salata lahu, maka dianggap tidak sholat. Ya boleh aja ada yang menafsirkan tidak sholat sempurna kan. Tapi kalau lihat teks aslinya dia tidak dianggap sholat ya, artinya sholat pun hanya melaksanakan nilai sholatnya enggak berkualitas. Illa man adzara, kecuali orang yang uzur. Siapakah yang uzur itu? Yang pertama khauf, yang kedua marad. Jadi kalau Anda betul-betul karena takut corona itu boleh aja kan, tapi betul-betul takut. Kalau orang kampung mah nggak ada takutnya Pak, corona itu. Kemarin paman saya ke rumah, bohong katanya itu corona. Kalau orang kampung ya, saya bilang, saya kan paman ya itu, Mang, kalau mamang kan kerjanya itu kuli bangunan dulu, kerja fisik. Kalaupun ada corona itu corona lewat. Kalau saya, waduh bahaya kata saya gitu. Kalau kerja fisik ya mungkin gak ada masalah. Orang tiap hari berjemur, ada yang dagang itu dagang keliling tiap hari berjemur Pak. Itu bikin cendol itu kan nekannya kencang juga tuh. Tiap hari ya. Bikin cincau harus ngudek-ngudekin. Bikin es doger juga harus ngudek-ngudek Pak. Keringetnya banyak. Iya nggak ada masalah. Telur asin nggak tahu. Sama ya. Ya pokoknya yang kerja fisik ternyata sebuah kenikmatan ya. Kadang-kadang saya juga pengen pulang ke kampung. Kan kuliah online. Cuma sinyalnya Ustaz. Di kampung saya nelpon aja jarang nyambung sama orang tua. Salam ya tuh ya. Gara-gara ada itu wifi ini. Di kampung tuh ada wifi, itu menghilangkan sinyal handphone katanya. Itu pertama, sholat. Yang kedua, bersedekah. Nah, itu investasi. Sedekahnya 1.000, mungkin di pandangan manusia kecil. Ada kotak amal lewat kita tutupin. Yang lain mah karena takut kelihatan gedenya. Kalau kita mah kadang-kadang karena takut kelihatan kecil. Iya kan? Ya jujur aja kalau saya takut kecilnya kelihatan orang. Ya nggak apa-apa kan? Sama aja kan? Tapi itu katanya adalah investasi. Investasi yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Yang kita sukai diantaranya apa? Uang kan. Kalau yang sisa-sisa ya makanan sisa dikasih ya itu ya dapat pahala tapi tidak maksimal. Hadis Rasulullah SAW berbisara as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan keburukan seperti air memadamkan api. Jadi itu di akhiratnya ya. Nah di dunianya ya keberkahan tadi bisa jadi karena kita berbuat buruk harusnya tidak berkah, dengan sedekah maka kita akan menjadi berkah. Harusnya dipersulit, dengan adanya sedekah dipermudah. Yang ketiga, investasi ya. Berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, ini kita masih punya orang tua nggak? Nah, ada yang punya, ada yang enggak. Nah, yang nggak punya kita doakan. Tadi kan kalau ke masjid pasti mendoakan kan? Mari kita doakan orang-orang tua kita kan begitu. Al-Fatihah. Waduh itu Pak,
Itu ibaratnya orang tua ini dapat berapa miliar itu Pak, satu Al-Fatihah itu. Kalau bandingan dunianya ya, satu Al-Fatihah itu berapa miliar Pak? Nah, cuma kita nggak sadar aja. Apalagi Yasin, Al-Fatihah aja yang hanya 7 ayat berapa miliar, apalagi Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Setelah kepada Allah, kepada Rasulullah, wa'budullah, setelah kepada Allah, kepada Rasul, baru kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Ini dalil-dalil yang menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah investasi. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, nanti anak kita akan begitu, kira-kira begitu. Itu kan investasi. Ya, walaupun nanti kita berbuat baik, nanti anak lebih berbuat baik lagi. Itu investasi. Kita berbuat baik kepada orang tua, rezeki kita mudah, investasi. Coba aja pagi ini transfer aja ke orang tua, misalnya 500.000. Betulkah misalnya bisnis kita akan lebih lancar? Lihat dalam seminggu ini, nah, gitu. Coba aja. Misal 100.000, 500.000, terserah, semampunya kan? Coba aja. Itu adalah investasi kebaikan. Yang keempat, mendoakan orang lain. Itu adalah investasi. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu kunci kebahagiaan itu adalah mendoakan orang lain. Pernah nggak kita doain orang lain? Ya pernah, tapi jarang ya. Umumnya kita doa untuk diri sendiri ya. Ya Allah, ini usaha saya lancarkan, kayak gitu misalnya. Ya Allah, ujian saya luluskan. Ya Allah, anak saya luluskan karena lagi UN misalnya. Ya Allah, anak saya yang mau masuk UIN luluskan misalnya ya. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya gol. Umumnya begitu. Pernah nggak kita mendoakan, ya Allah, itu tetangga saya lagi jualan, mudah-mudahan laku. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak? Tapi setahu saya agak jarang ya. Padahal itu adalah investasi. Satu, investasi membuat bahagia. Yang satu lagi investasi, yaitu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan dalam keterangan-keterangannya sangat jelas sekali bagaimana fadilah daripada mendoakan orang dari kejauhan, gitu ya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malik malak walaka bimith. Barang siapa yang berdoa kepada saudaranya, tetap saudara itu kan semua sebenarnya saudara, semua muslim ya. Berdoa kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu, maka malaikat akan bilang, walaka bimislina, kamu juga akan dapat itu. Kira-kira begitu. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya sukses, kata malaikat, semoga kamu juga begitu. Lagi tetangga kita yang doain kita yang berdoa, yang mendoakan malaikat, kira-kira diijabah enggak? Pasti. Cuma ya kadang-kadang 13 tahun lagi Pak ijabahnya enggak apa-apa. Apa-apa dah. Makanya kadang-kadang ya kita melihat, coba aja tetangga kita 10 tahun lagi pasti berubah Pak. Yang tadinya miskin jadi kaya. Yang tadinya kaya ada yang jadi miskin. Yang tadinya kaya tambah kaya ada. Yang tadinya miskin tambah miskin ada. Ternyata ini pengaruh investasi ini ya. Di antaranya mendoakan saudaranya dari jauh. Selanjutnya investasi lagi adalah sholat tahajud. Nah ini saya sih yakin nggak banyak yang sholat tahajud kecuali di Masjid Baitur Rahman ya. Nah ya saya yakin itu.
saya mendengar dari, kan pernah bareng-bareng ngajar sama anak buahnya Ustaz Arifin ya. Itu Ustaz Arifin itu memang betul-betul dari jam 2 itu bangun tahajud dan doanya itu nangis terus Pak. Almarhum itu nangis terus. Nah, kalau teman saya ini kan anak buahnya ya, itu selalu tahajud juga. Yang penting habis tidur dia langsung tahajud 4 rakaat. Kenapa? Karena yakin bahwa tahajud itu adalah investasi. Makanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau maqaman mahmuda, kalau mau berkah, tahajud. Bahkan ada kiai yang bilang gini, saya nggak tahu dalilnya, mungkin dari berbagai sumber ya. Dia bilang kalau mau kaya jangan hanya duha. Kalau mau kaya sebetulnya jangan hanya duha, tapi tahajud. Itu ya. Tapi bertahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Itu ya. Nah, kita kadang-kadang ini ya. Nah, kenapa tahajud? Karena tahajud itu adalah sholat terbaik setelah sholat wajib, gitu ya. Jadi kalau mau sholat yang terbaik setelah sholat wajib, tahajud. Artinya sholat wajib lebih baik, ya iyalah, namanya juga wajib. Makanya dalam berinvestasi saya sering mengingatkan, jangan lupa itu runtutannya Pak, yang wajib dulu. Ini mah kadang-kadang sunnah dulu, ya. Sunnah dulu. Kita zakat dulu, apa akikah dulu? Mana yang duluan? Zakat. Tapi kita sering lihat akikah lakukan tapi zakat enggak, ada juga ya. Umroh dulu apa salat dulu? Tapi kalau yang punya travel itu yang penting umroh dah gitu. Umroh dulu apa salat dulu? Salat dulu, benerin gitu. Itu pas di Mekah mah rajin salatnya kan. Jamaah enggak berhenti di Mekah itu. Karena di Mekah itu sekian ribu kali lipat di Masjidil Haram kan. Jarang pulang kampung, jarang ke masjid. Itu mungkin di antara kita ya, di antara kita. Tapi bukan jamaah masjid Baitul. Banyak sekali keutamaan dari tahajud Pak. Satu, nail ajri wal thawab, dapat pahala. Yang kedua, al istimta bil qurbi minallah. Orang yang bertahajud itu adalah orang yang bisa menikmati dekat-dekat dengan Allah. Itu orang yang tahajud ya. Tahsilul abdi asbab ridha wa taufik fid dunya wal akhirah. Orang yang bertahajud itu dia akan mendapatkan taufik di dunia dan akhirat. Bayangkan. Jadi orang yang tahajud itu insyaallah akan kalau mau bengkok lurusin lagi. Gitu ya. Kalau udah lurus makin lurus. Khurujul abdi min dairatil ghafilin an dzikrillah. Orang yang bertahajud itu pasti akan dibebaskan dari lupa zikir kepada Allah. Gitu. Mana mungkin dia tahajud kalau dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Investasi selanjutnya tadi ada 12. Al-farqu ya ad-duha. Nah, ini bagian dari investasi. Kalau mau kaya katanya kan salat duhanya jangan 2, 4 6, 8, 12. Kalau mau kaya ya harus 12. Tapi saya terus terang baru sekitar 4 katakan. 4. Mudah-mudahan kita semakin rajin ya salat duha ya. Nah, iklannya udah banyak kalau salat duha itu, iklannya banyak. Jadi nggak perlu diceritain, itu udah tahu salat duha itu bagian dari salat yang membukakan pintu rezeki. Tapi rezeki itu kan tidak harus selalu uang. Kesehatan itu rezeki. Kalau kata orang sakit, rezeki terbaik itu adalah sehat. Iya kan? Selanjutnya, investasi adalah salat taubat. Tuh, itu bagian dari investasi. Pernah nggak salat taubat? Nah, salat taubat itu adalah salat 2 rakaat ketika kita merasa habis melaksanakan satu kesalahan. Tuh, kita
Sholli sunnatat taubah rakaataini lillahi. Nah, baca suratnya bebas. Mau surat apa aja, itu adalah dalam rangka proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterangannya jelas sekali. Salat taubat itu bagian dari salat yang disunnahkan. Fi ayyi waqtin duna istisna. Salat yang disunnahkan kapanpun, tanpa terkecuali, Pak. Kapanpun kita merasa berdosa, salat 2 rakaat, kita bertobat kepada Allah. Misalnya kita dosanya itu, wah hari ini jarang nelpon ke orang tua, kita dosa kan? Orang tua itu kan sedih kalau kita nggak nelpon kan? Misalnya nelpon orang tua tapi sinyalnya nggak ada, bisa dengan menggunakan salat taubat. Investasi selanjutnya adalah qiraatul Quran. Kita selalu baca Quran nggak setiap hari? Insya. Kalau ke masjid pasti baca, Pak. Iya kan? 1 juz, 1 ayat. Ya. Lumayan, sebenarnya juga lumayan. Apalagi 1 juz. Qiraatul Quran ini ada keterangannya yang menurut saya sangat. Ini ada ayat Qurannya nih. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak sirran wa adaniyah, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, kira-kira Allah bilangnya begini, itu adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Itu adalah investasi yang tidak pernah rugi. Ada hadis yang populer, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mim harfun. Kalau kita baca Al-Fatihah itu berapa huruf, Pak? Ratusan. 1 huruf pahalanya berapa? 10. Masya Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar aja ya. Nggak sadar aja, ya Allah, itu sebetulnya adalah momen-momen kita bisa berinvestasi. Setelah membaca Al-Quran, apa investasi selanjutnya? Ada al-afu. Apa itu al-afu? Memaafkan orang lain. Ini butuh latihan kalau ini ya. Kalau orang lain salah, kita maafkan. Makanya dalam Al-Quran ada wa'iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang yang pemaaf. Kalau dia pendendam berarti takwanya tidak maksimal. Pemaaf. Selanjutnya membantu orang lain. Membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu investasi. Itu sering lihat sinetron ya. Ada yang membantunya cuma ngasih makan anak jalanan. Ketika anak jalanan itu sukses, anak itu bisa ngasih rumah, Pak. Wah, berarti itu investasi. Itu baru di dunia. Saya senang itu lihat FTV yang begitu. Udah siap. Senang itu daripada sinetron, senengan itu. Ada anak jalanan kelaparan, dikasih makan sama tukang warung, iya kan? Padahal tukang warung itu nggak kaya amat. Setelah gede dia jadi dokter. Tukang warung itu pas dia udah jadi dokter sakit, hartanya habis, dibayarin Pak Nadia. Itu bukannya investasi. Satu bungkus harga 10.000, biaya rumah sakit 20 juta, berapa kali lipat? Itu investasi. Qadai hawa ijnas, yaitu memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya adalah
bersolawat. Itu investasi, Pak. Allahumma sholli wa sallim. Hanya gitu doang itu salawat, Pak. Macam-macam kan sekarang salawat macam-macam ya. Ada apa? Allahul. Nah, kalau itu bukan salawat ya, itu pujian kepada Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Cuma kadang-kadang pada nggak ngerti artinya ya. Maksudnya apa itu? Wajadanal kafi, qasadnal kafi, dan seterusnya. Allahumma, banyak salawat. Ada selawat tibil qulub. Yang lagi populer sekarang tibil qulub ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat itu artinya apa? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk baca itu berjanji. Masih di sini suka ada ya? Baca berjanji. Sebetulnya itu salawat. Memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi. Cuma sayang kadang-kadang kita artinya nggak tahu apa maksudnya ini. Abtadiul imla bismidatil aliyah. Maksudnya apa ya? Ini yang penting itu muji artinya ya. Memuji Rasulullah. Dari mulai lahirnya itu sudah terpuji. Muhammad itu artinya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini hanya yang terakhir nih, al-istighfar. Investasi itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Suka kita baca ya. Ada astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, gitu ya. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zid istighfar ilman nafi'an fikni liha wa wali rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Tuh, istighfar itu ternyata banyak manfaatnya. Yang pertama, dekat dengan Allah. Astagfirullahaladzim, Allah banyak dosa. Yang kedua, tafrihul karbi. Tafrihul karbi wan syirahis sudur. Membuat bahagia. Enggak sadar. Kadang-kadang misalnya kita ikut yasinan jamaah, kita enggak, padahal itu bahagia sekali, Pak. Bukan karena basicnya, Pak. Kadang-kadang besok memang nggak sempat dimakan kan? Bahagia sekali, Pak. Silaturahmi bahagia sekali, Pak. Yang ketiga, sababun fi duhuli jannatil ain. Penyebab masuk surga. Yang kelima, yang keempat, sababun fi sifail qalbi wa riqaihi. Membuat hati bersih. Istighfar, perbanyak istighfar. Kalau Pak Ustadz itu nggak lepas tasbih. Makanya jamaah boleh dah beli tasbih murah, Pak. Murahan tasbih daripada pulsa kayaknya. Kalau nggak tasbih, apa itu yang digini-gini? Nah, saya suka, ya Allah, kagum sekali orang yang bawa tasbih, yang bawa gini-gini nih. Zikir. Insyaallah, istighfar ya. Yang selanjutnya mukaffiruz dzunub. Istighfar itu adalah menghancurkan dosa-dosa. Kalau kata Syafi'i, dosa yang kecil itu dengan istighfar habis dibabat. Kalau yang gede enggak. Tapi kalau kata Al-Malikiyah wal Hanafiyah wal Hanabilah, yukaffiru jami'a dzunub fatashmilul kaba'ir was shaghair. Istighfar doang, Pak, itu bisa menghancurkan dosa baik yang gede maupun yang kecil. Sababun lidaf'il bala, istighfar bisa menghilangkan balai.
Misalnya hari ini harusnya kita jatuh, tadi istighfar hilang jatuhnya, enggak jadi. Alhamdulillah. Naun min anwa'i doa, istighfar juga adalah doa. Doa itu kan artinya mendekatkan diri kepada Allah. Doa itu kan melaksanakan perintah Allah. Gitu ya. Doa itu doa, istighfar juga adalah doa. Yang selanjutnya al-istighfar sababun fi nuzulil ghaith wa barakatil mal wa inbatin nabat. Waduh, ini luar biasa. Istighfar itu bisa menyebabkan turunnya hujan. Kalau lagi kemarau, kalau lagi musim hujan mungkin hujannya nggak terlalu banyak biar nggak banjir gitu ya. Wa barakatil mal, hartanya dari berkah. Duit 100.000 kok cukup macam-macam. Bisa beli pulsa, bisa beli beras. Kadang-kadang 1 juta kok baru ke restoran habis ya gitu. Jangan-jangan itu nggak berkah. Wa inbatin nabat. Jadi kalau kita ini petani, istighfar itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman kita. Ya Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midra. Itu dalilnya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Anak bisa jadi anak pinter, soleh, sukses. Istighfar, Pak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Sumur di rumah. Musim kemarau yang lain kering, ini mah ada terus. Jangan-jangan karena istighfar. Yang selanjutnya istighfar itu sababun fi istihqaqi wa naili rahmatillah. Penyebab mendapatkan rahmat Allah. Sababun fi takfiril akhta. Sababun fin najat minan nar. Sebab selamat dari api neraka insyaallah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Saya kira udah hampir jam 6. Jadi mudah-mudahan ini pengingat kita ya, bahwa apapun harus dilandasi investasi. Kalau nggak dilandasi investasi ya rugilah ya. Kita bangun pagi yang lain tidur itu investasi, Pak. Investasi semua. Kita datang ke masjid yang lain masih kurker ya. Alhamdulillah itu adalah investasi yang bukan hanya dirasakan, bisa jadi 13 tahun lagi, bisa jadi bukan di dunia tetapi di akhirat. Dan kita yakin bahwa investasi itu akan kita dapatkan nilainya bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Dan lipat gandanya itu tidak terhitung. Kalau investasi dunia itu dapat setahun 50% itu udah luar biasa. Orang deposito 6% setahun ya. Itu luar. Kalau ini bisa ribuan kali lipat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua pandai berinvestasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah yang berbahagia, itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.